Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan membahas metode swab pada kasus HNP. Dengan saya sendiri, Muhammad Ibnu Ramadan dari kelas B. Saya Aminah Wira Astirani dari kelas B. Saya Najwa Mutia Ruslan dari kelas A. Saya Feni Faradila dari kelas B. Saya Syefa Hunaya dari kelas A. Saya Putri Awalia dari kelas A. Saya Nurisma Liza dari kelas B. Selamat menyaksikan. Permisi Pak, saya dengan Fisyarani. Saya hari ini bertugas untuk tangani tim. Sebelumnya siapa nama Pak? Mr. L. Mr. L. Berapa umur Pak? 48. 48 tahun. Di mana kita tinggal Pak? Jalan Pemuda Pancasila. Jalan Pemuda Pancasila. Sebelumnya apa pekerjaan Pak? Cleaning service. Apa hobi Pak? Berkebun. Berkebun. Jadi apa keluhan tadi Pak? Dari punggung bawah sebelah kanan di sini. Sudah dirasa sejak kapan ini Pak? Sejak 6 bulan yang lalu di sini. Dari posisi baru itu saya rasa sakit sekali. Jadi sama 2 hari yang lalu ini saya rasakan aktivitas di bagian kamar. Jadi nyerinya ini bertambah saat kalau kita mau tidur atau saat kita bangun nanti. Sebelumnya ada riwayat penyakit Pak? Kalau kita rasa nyeri, obat apa yang kita konsumsi Pak? Paracetamol, ibuprofen. Jadi obat paracetamol dan ibuprofen. Baik, adapun interpretasi anamnesis sistem dari Mr. L. Yang pertama, musculotendinogen yaitu muscle erector supine, muscle quadratus lumborum, muscle psoas, muscle gluteus, muscle ellipsoas, dan muscle multifidus. Yang kedua ada neurogen, yaitu nervus glutealis superior dan inferior, nervus sciatic, nervus plexus lumbor sacral. Yang ketiga ada psikogen, yaitu adanya kecemasan sedang. Yang keempat kardiovaskular tidak ada. Yang kelima gastrointestinal tidak ada. Yang terakhir urogenital, yaitu gangguan buang air kecil. Hasil dari pemeriksaan tanda vital Mr. L, tinggi badannya 170, berat badan 48 kg, tekanan darah 140 per 100 mm air raksa atau mengalami hipertensi derajat 1, pernapasannya 18 kali per menit, denyut nadi 80 kali per menit, dan suhunya 36 derajat. Adapun infeksi statusnya yaitu wajah pasien terlihat menahan rasa sakit dan sedikit cemas. Bahu pasien nampak asimetris ke arah sinistra. Adapun infeksi dinamisnya, pasien berjalan dengan keadaan fleksi lateral dan pasien berjalan dengan lambat dan menyeret kaki ke kaki kanannya.
interpretasi palpasi, suhunya dextra sinistranya normal, kontur kulitnya dextra sinistra normal, odemnya dextra positif sinistra negatif, tenderness dextra positif sinistra negatif. Baik Pak, saya akan melakukan beberapa tes orientasi untuk memeriksa fungsi saraf dan kekuatan otot Pak. Ikuti instruksi ini Pak. Coba angkat kaki kanan Pak. Sekarang angkat kedua kaki ke atas. Gerakan selanjutnya, coba angkat punggung kita ke arah ke dalam Pak. Untuk tes terakhir, coba Bapak menahan nafas atau seperti saja. Baik, adapun interpretasi dari tes orientasi yaitu bernilai positif karena adanya kelemahan otot dan kesulitan bergerak. Sekarang kita berdasarkan fungsi gerak ya Pak. Coba Bapak menentukan kakinya. Sedikit visual. Nah sekarang Bapak coba miringkan badannya ke kanan sama kiri. Sedikit visual. Coba kakinya. Selanjutnya coba Bapak putar badannya semaksimal mungkin. Kanan dulu terus ke kiri. Coba kita putar badannya ke kanan dan ke kiri. Kanan dulu. Kiri lagi. Jadi Pak, tes kali ini akan mengukur bagaimana antar jari yang dipakai. Jadi Pak, di dalam ini merupakan fun atau visual analog scale yang dimana di dalamnya itu ada angka 0 sampai 10 yang dimana angka 0 itu Pak tidak ada sama sekali nilai yang Bapak rasakan, dan kalau di angka 10 itu Pak nilainya sangat lambat yang Bapak rasakan. Nah, saya Pak dulu. Nah, di sini saya akan bertanya Pak bagaimana yang Bapak nyari Bapak rasakan pada saat Bapak tidak melakukan aktivitas seperti saat ini.
Jadi Pak, selanjutnya itu ada yang namanya tes mata dan sensorik. Nah di sini Pak, tesnya itu ada tajam tumpul, yang dimana kita menggunakan jarum yang sangat lama. Tapi Bapak jangan khawatir, jarum ini tidak bakal melukai tubuh Bapak. Gimana Pak, dirasa apakah tajam atau tumpul? Tajam di sini. Itu rasanya tajam atau tumpul Pak? Tumpul di sini. Selanjutnya itu ada tes kasar dan halus. Jadi Pak, alat ini tidak berbahaya, jadi tidak bakal melukai tubuh Pak. Permisi ya Pak. Jadi apa yang Bapak rasa, apakah kasar atau halus Pak? Kasar di sini. Selanjutnya baik Pak, itu apakah kasar atau halus Pak? Halus di sini. Jadi, Pak, selanjutnya itu ada tes panas dingin ya Pak. Jadi apa yang Bapak rasa, panas atau dingin Pak? Panas di sini. Selanjutnya Pak, apa yang Bapak rasa, panas atau dingin Pak? Dingin di sini. Terima kasih Pak. Adapun intervensi dari tes somatosensorik itu, yang pertama ada tajam tumpul, yang dimana hasilnya normal karena pasien dapat merasakan tajam tumpulnya benda. Selanjutnya ada halus dan kasar, yang dimana pasien juga dapat merasakannya, jadi hasilnya normal. Selanjutnya yang terakhir adalah panas dingin, jadi hasilnya juga normal karena pasien bisa merasakan benda tersebut. Jadi sekali di sini. Selanjutnya Pak, ada tes yang namanya itu aktivitas daily living, yang dimana tujuan dari tes ini untuk mengetahui kemampuan Bapak dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Yang pertama itu makan. Dari makanan Bapak ada skor dari 0 sampai 2. Untuk skor 0 itu Bapak sama sekali tidak bisa melakukan aktivitas ini. Yang kedua, nilai skor 1 itu Bapak membutuhkan bantuan satu orang, dan dari skor 2 itu Bapak juga melakukan secara mandiri. Jadi ini berapa Pak? Nah, selanjutnya yang kedua ada berapa dulu. Skornya itu Pak ada 0 dan sampai 1. Untuk hal itu Bapak membutuhkan bantuan, dan dari 1 itu Bapak bisa melakukannya secara mandiri. Jadi berarti Bapak untuk kita berpakaian skornya itu Pak 0 sampai 2. Nah, untuk nilai skornya itu Bapak membutuhkan bantuan, atau Bapak itu sangat terbantuan oleh orang lain. Yang nilai 1 itu Bapak dibantu dalam melakukannya oleh orang.
satu beberapa hal itu Bapak bisa melakukan secara mandiri, dan yang kedua itu Bapak bisa melakukan secara mandiri. Jadi ini Bapak. Selanjutnya kita dulu Pak ada tempat dari berbagai pribadi. Nilai itu Pak dari 0 sampai 3. Untuk nilai pertamanya itu Bapak tidak mampu. Nilai 1 itu Bapak membutuhkan bantuan 2 orang. Nilai 2 Bapak membutuhkan bantuan 1 orang, dan nilai 3 itu Bapak dapat melakukannya secara mandiri. Jadi ini Bapak. Terus selanjutnya ada mobilitas, yang mana skornya itu dari 0 sampai 3 ya Pak. Untuk nilai skor itu Bapak tidak mampu melakukannya. Skor 1 menjalankan berkeluarga, skor 2 berjalan dengan bantuan 1 orang, skor 3 itu Bapak bisa melakukannya secara mandiri. Jadi nilai skornya Bapak. Baik, yang terakhir Pak, metode dari mana skornya itu ada 0 sampai 2. Nilai itu Bapak tidak mampu, dan nilai 1 itu Bapak membutuhkan bantuan seperti alat, batu, dan untuk nilai 2 itu malah dilakukan secara mandiri. Jadi nilai Bapak. Baik, terima kasih ya Pak. Adapun hasil interpretasi dari tes activity daily pada Mr. L yaitu mendapatkan nilai skor 11, yang dimana itu ketergantungannya. Baik, selanjutnya spesifik tes pada gerakan pertama itu strike leg rise test. Kita menginstruksikan pasien untuk berbaring, terus kita mengangkat kakinya atau fleksi perlahan dari 0 sampai 70 derajat. Baik, adapun interpretasi dari gerakan ini itu positif karena timbul nyeri atau mati rasa menjalar hingga ke kaki ketika dalam rentang 30 sampai 60 derajat. Baik, selanjutnya tes Braget test. Kita mengangkat kaki pasien, terus mendorsofleksikan. Baik, adapun interpretasi dari gerakan tersebut itu positif karena timbul nyeri atau mati rasa menjalar ke kaki. Baik, selanjutnya sifat tes. Kita menginstruksikan pasien untuk berbaring, terus mengangkat kakinya, terus kita mendorsofleksikan ibu jarinya. Sakit? Baik, adapun interpretasi dari tes ini itu positif karena timbul nyeri atau mati rasa menjalar hingga ke kaki. Selanjutnya dari tes kita menginstruksikan pasien untuk berbaring, terus menfleksikan hipnya, terus kita menginstruksikan lagi pasien untuk mengangkat lehernya. Terus kita melakukan dorsifleksi. Sakit? Baik, pun interpretasinya itu positif karena terdapat nyeri yang dirasakan di sepanjang distribusi nervus ischiadicus. Selanjutnya ada Patrick test, yang dimana kita menginstruksikan pasien untuk berbaring dengan lutut ipsilateral, dengan lutut juga itu kontralateral. Jadi posisinya seperti ini. Nah, selanjutnya kita memberi tekanan ke bawah di bagian hip dan bagian knee. Jadi Pak, bagaimana, apakah ada nyeri yang Bapak rasakan? Ada bisa. Jadi hasil dari tes ini positif karena adanya nyeri yang dirasakan oleh pasien. Selanjutnya ada tes kontrapetric test, yang dimana kita menginstruksikan pasien untuk berbaring. Selanjutnya itu kita menekuk hip pasien sebesar 90 derajat, dan kita melakukan gerakan fleksi, abduksi, internal rotasi, serta ekstensi. Bagaimana Pak? Apakah ada nyeri yang merasakan? Nah, jadi hasil dari tes ini positif karena adanya nyeri pada sendi sakroiliaka. Adapun catatan atau hal penting dalam tes ini yaitu ada FADIRE yang merupakan singkatan dari fleksi, abduksi, internal rotasi, serta ekstensi.
Baik, selanjutnya ada tes Revar Lesque test, yang dimana kita menginstruksikan pasien untuk berbaring tengkurap, sedangkan posisi fisioterapisnya itu berada di bagian samping tubuh pasien. Jadi Kak, bagaimana kita rasa, apakah ada nyeri yang menjalar dari punggung hingga ke tubuh Bapak? Nah, jadi hasilnya itu positif karena timbulnya nyeri pada radikular atau nyerinya itu menjalar dari punggung bawah hingga ke bagian kaki bawah bagian atas pada pasien. Selanjutnya yaitu segmental instability test, yang dimana tujuan dari tes ini untuk mengidentifikasi instability pada lumbar spine. Adapun posisi pasien itu tengkurap, yang dimana posisinya kaki itu menyentuh ke lantai. Selanjutnya posisi tangan fisioterapisnya itu berada di lumbar spine-nya, di bagian posterior. Nah, interpretasi hasil dari tes ini positif karena adanya timbulnya nyeri di bagian pada posisi rest karena adanya aksi otot yang berfungsi sebagai instability. Baik, gerakan selanjutnya yaitu iliac compress test. Nah, sini posisi pasien dimiringkan, kemudian kedua lutut pasien difleksikan, kemudian kedua tangan diletakkan pada diska iliaca pasien, terus menekan ke arah bed. Nah, interpretasinya ini positif karena adanya peningkatan sacroiliaca pada pasien. Baik, gerakan selanjutnya itu sacral thrust test. Nah, posisi pasien itu tengkurap dengan kedua tangan diletakkan pada atas sacrum. Nah, interpretasinya ini negatif karena pasien tidak mengalami nyeri. Baik, gerakan selanjutnya itu Gillette test. Nah, di sini posisi pasien berdiri, kemudian kedua ibu jari kita letakkan pada sisi pasien. Kemudian kita menginstruksikan pasien untuk mengangkat salah satu kakinya. Nah, interpretasinya itu hasilnya negatif karena sacroiliaca joint pada pasien yang difleksikan itu tidak bergerak naik. Baik, gerakan selanjutnya itu Bell Stim test. Nah, di sini posisi pasien berdiri, kemudian kedua ibu jari diletakkan pada hip pasien. Kemudian kita menginstruksikan pasien untuk mengangkat. Baik, interpretasinya yaitu hasilnya negatif karena salah satu sisi pasien itu tidak mengalami perubahan posisi. Selanjutnya yaitu handstand test. Jadi satu sisi kaki pasien dibiarkan tergantung ke bed, kemudian yang satunya difleksibilkan. Interpretasinya negatif karena pasien tidak merasakan adanya nyeri pada bagian hip. Selanjutnya yaitu gerakan fire test. Pasien diinstruksikan untuk miringkan badannya, kemudian kaki sampingnya diekstensikan dan kaki yang satunya lagi diabduksi. Kemudian stabilisasinya berada di bagian trochanter, kemudian di bagian ankle-nya ditekan dan dilakukan gerakan endorotasi. Pada gerakan ini interpretasinya negatif karena pasien tidak merasakan nyeri. Jika merasakan nyeri pada bagian pelvis berarti tesnya dinyatakan positif. Selanjutnya itu gerakan modified over test.
yaitu pasien diarahkan untuk memiringkan badannya ke arah fisioterapis. Kemudian kaki yang sehat difleksikan dan kaki yang sakit diekstensikan. Interpretasinya negatif karena pasien tidak merasakan nyeri, namun jika pasien merasakan nyeri pada lateral berarti interpretasinya positif. Selanjutnya itu gerakan cross strike leg raise, yaitu dengan memfleksikan hip pasien atau paha pasien. Nah, gerakan ini dilakukan pada sisi yang sehat atau tidak terkena masalah apa sakit. Selanjutnya nanti mobilitas, tujuannya untuk menentukan masalah tubuh. Interpretasinya itu positif karena pasien mengalami nyeri saat terkait pada pemberian tersebut. Tes berikutnya yakni Flamiben. Gimana jadinya Pak? Di pinggang sama di pinggul gitu. Jadi interpretasinya yakni positif karena pasien mengalami nyeri pada punggung bawah dan bawah. Selanjutnya Pak adalah beres landas. Dan itu dikasih Tes berikutnya yakni tes manual figure, yakni menekan kedua vena jugularis selama 2 menit. ada hasilnya. Interpretasinya yakni pasien positif karena pasien mengalami respon. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan tes refleks, di mana tes ini akan membantu kami untuk mengetahui apa ada masalah di sistem saraf atau tidak. Nanti saat saya ketuk, mungkin ada sedikit sentakan dan itu normal Bapak. Biasa. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan manifest Sapa, di mana pemeriksaan ini membantu saya untuk memeriksa fungsi saraf dan mengetahui di mana sumber rasa sakit yang mungkin Bapak rasa. Nanti jika Bapak tidak merasa nyaman, bisa langsung dikasih tahu saya. Baik Bapak, saya akan memberikan contoh, lalu setelah itu Bapak bisa melakukannya kembali. Bapak bisa menarik nafas dalam-dalam, lalu tahan 3 detik sambil memegang. Setelah itu bisa baik Bapak, selanjutnya ikuti gerakan saya kembali. Tarik nafas dalam-dalamnya, lalu tiup punggung kanan tak ke bawah kiri. Nah, selain dari 22 spesifik tes yang telah dilakukan untuk melihat adanya HNP atau hernia nucleus pulposus, ada 4 pemeriksaan penunjang lainnya yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya hernia nucleus pulposus pada pasien. Yang pertama itu dapat menggunakan X-ray, yang kedua itu CT scan, yang ketiga ada myelografi, dan yang terakhir itu dapat menggunakan MRI. Adapun asesmen fisioterapi yang telah dilakukan pada Mr. L. Yang pertama ada diagnosis fisioterapi. Nah, berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan, diagnosis fisioterapi pada pasien ini adalah adanya gangguan aktivitas fungsional terutama pada
kegiatan seperti beribadah, berjalan, berpakaian, toileting, serta keterbatasan gerak pada area lumbal dan sendi pinggul atau hip joint. Nah, selain itu pasien mengalami nyeri punggung bawah bagian kanan yang menjalar hingga tungkai kanan atas selama 6 bulan terakhir. Adapun problematik fisioterapi, yang pertama itu problem primer, terdapat nyeri pada muscle electrospina, muscle quadratus lumborum, muscle psoas, muscle gluteus, muscle iliopsoas, muscle multifidus. Yang kedua, problem sekunder, terdapat kecemasan, limitasi ROM pada gerakan aktif dan pasif pada regi lumbal dan hip. Yang ketiga, problem kompleks, gangguan pada ADL seperti kegiatan beribadah, walking, dress well, dan toileting. Selanjutnya planning. Adapun tujuan fisioterapi itu yang pertama tujuan jangka pendek, yang pertama itu mengurangi nyeri, yang kedua mengurangi kecemasan, yang ketiga meningkatkan limitasi ROM, keempat meningkatkan kekuatan otot. Yang kedua itu tujuan jangka panjang. Tujuannya itu mengembalikan fungsi gerak lumbal dan hip serta mengoptimalkan aktivitas fungsional. Adapun prognosis dari kasus hernia nukleus bulbosus, yang dimana kasus ini bisa membaik dengan sendirinya ataupun bisa dengan perawatan konservasi seperti obat-obatan, fisioterapi, dan istirahat yang cukup. Akan tetapi beberapa kasus pada HNP ini yang parah mungkin diperlukan tindakan bedah serta obatan pendukung lainnya itu seperti obat-obatan inflamasi dan fisioterapis. Faktor dari terjadinya HNP ini biasa disebabkan karena adanya faktor usia, tingkat aktivitas, serta kondisi kesehatan umum seperti penyakit lain yang mendasari serta dapat mempengaruhi proses penyembuhan dari hernia nukleus bulbosus ini. Jadi Pak, ini ada program yang bisa Bapak lakukan untuk mempercepat proses penyembuhan. Pertama itu ada nirol. Pertama, Bapak menutupkan lututnya, kemudian tangan diletakkan, terus arahkan lututnya ke arah kanan dan kiri. Lakukan secara berulang 2-10 kali. Jadi untuk program kedua itu Pak, ini chest. Pertama itu lutut kita, terus arahkan ke arah dada. Tahan selama 15-20 menit. Ya. Untuk program ketiga itu yang lebih Pak, pertama tutup lutut kita, terus angkat pinggul kita setinggi yang tidak bisa. Tahan selama 15-20 menit. Baik, untuk program keempat itu Pak, yang ini hand and bow, pastikan diri tangan yang ini.
program terima itu Pak, standing and research itu caranya ikuti arahan medical health 1 terus sekitar 7 dari tapi selama 5 sampai 10 menit. Baik Pak, di sini saya akan memberikan edukasi kepada Bapak. Nah, dari hasil pemeriksaan serta tes yang telah dilakukan, bahwasannya Bapak mengalami nyeri di bagian punggung bawah yang menjalar sampai ke tungkai bawah bagian atas ya Pak. Jadi Pak, tidak perlu dikhawatir terkait kondisi karena kondisi yang Bapak alami ini sering terjadi pada orang-orang di luar sana, yang dimana kondisi ini biasa disebabkan itu karena adanya saraf yang terjadi, misalnya sering mengangkat barang yang berat-berat, terus biasanya juga itu karena masalah otot yang mungkin kaku, berhenti tempat lakukan pemanasan atau apapun itu sebelum olahraga, serta faktor resikonya itu biasa karena postur tubuh yang kurang baik, entah itu karena sering menunduk atau posisi duduk yang terlalu lama dan posisi duduk yang salah. Nah, adapun tujuan dari fisioterapi atau tujuan terapi yaitu yang pertama untuk mengurangi nyeri yang Bapak rasakan, untuk meningkatkan fungsi dari otot-otot pada tubuh Bapak, serta untuk mencegah kambuhan yang akan terjadi pada nyeri yang Bapak rasakan di bagian punggung tubuh Bapak, serta bagian tungkai bawah bagian atas. Nah, Bapak bisa melakukan postur tubuh yang baik, seperti Bapak bisa berdiri tegak untuk mengurangi atau mempercepat proses penyembuhan pada nyeri yang Bapak alami, serta Bapak juga bisa melakukan aktivitas fisik seperti berjalan, berenang ataupun yoga. Nah, untuk itu juga Bapak bisa melakukan istirahat yang cukup, yang dimana tidurnya itu 8 jam ya Pak. Nah, selanjutnya itu Bapak, kalau misalnya Bapak alami stres, Bapak bisa menceritakan masalah yang Bapak alami kepada sanak keluarga ataupun anak Bapak. Kemudian ada evaluasi fisioterapi. Pertama yakni problemnya kecemasan dengan parameter dari exercise dan chest fisioterapi. Sebelum intervensinya ada cemas terhadap penyakitnya, dan setelah 5 kali intervensi cemas berkurang dan yakin sembuh pada penyakitnya. Kedua yakni keterbatasan aktif LOM. Parameternya ada exercise terapi. Sebelum intervensi keterbatasan pada regio lumbal dan hip, dan setelah 5 kali intervensi aktif LOM-nya meningkat. Terus yang ketiga ada pelemahan otot. Parameternya ada stretching, dan sebelum intervensi kurangnya kekuatan otot sehingga sulit bergerak dengan mudah. Setelah 5 kali intervensi, mampu bergerak dengan mudah. Terus yang keempat ada gangguan ADL. Parameternya exercise terapi. Sebelum intervensi sulit menggerakkan regio lumbal dan hip, dan setelah 5 kali intervensi pasien sudah mampu menggerakkan regio lumbal dan hip. Dan terakhir ada gangguan berjalan. Parameternya yakni gait analisis, gait training. Sebelum intervensi sulit untuk berjalan